Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai crypto portfolio management. Cara mengatur portfolio kripto untuk memaksimalkan pertumbuhan. Sebelum modul ini dimulai, nothing I say is financial advice dan video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Kita membuat video ini untuk membantu teman-teman belajar mengenai cryptocurrency dan juga aset masa depan. Topik ini mengenai portfolio management ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Jadi saya melihat banyak sekali orang ini yang tidak melakukan manajemen portofolio secara benar dari segi timing, entry, kemudian sizing, dan juga rebalancing. Itu akhirnya mereka tidak bisa memaksimalkan portofolionya secara signifikan. Dan kalau kita ngomong momen-momen seperti ini, contohnya seperti bulan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan portfolio yang maksimal. Jadi buat teman-teman semuanya pemula, ini adalah video yang wajib kalian lihat, wajib kalian tonton. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya udah lebih dari 10 tahun di market dan udah 3 kali di siklus market kripto. Jadi by heart saya udah tahu pergerakannya market kripto dan juga by heart saya tahu gimana teman-teman ini mengalokasikan portofolio dengan baik dan juga benar. Banyak orang yang gagal untuk grow portofolio mereka karena mereka ini tidak memiliki plan. Mereka tidak punya rencana. Kalau kamu gagal berencana, kamu hanya akan mendapatkan bencana. Jadi kalau kamu nggak bisa membuat plan yang bagus, gimana kamu mau mengeksekusi plan tersebut? Jadi di sini teman-teman harus paham bahwa plannya ini harus sangat solid, harus sangat cemerlang, supaya portofolionya bisa grow dengan signifikan. Nah, untuk planningnya nanti akan kita bahas secara detail, sangat amat mendalam di series modul ini. Jadi ini ada 5 video di modul ini yang bisa teman-teman tamatin semuanya, teman-teman dengerin semuanya, game plan kita seperti apa, cara kita mengelola fund kita seperti apa, dan bisa teman-teman praktikkan supaya teman-teman bisa planning juga supaya portofolionya bertumbuh dengan maksimal. Ada 5 alasan yang saya bilang mengapa teman-teman ini harus melakukan portfolio management. Pertama ada faktor volatilitas yang ekstrim, 2 ada risiko, idiosyncratic, ketiga ada market cycle, keempat exit plan, dan terakhirnya ada bias emosional. Pertama, kita jelasin dulu masalah volatilitas. Kripto ini memang volatilitasnya ini sangatlah ekstrim. Apa artinya volatilitas yang sangat ekstrim? Ada season di mana harga ini mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi ada season juga harga ini nggak kemana-mana. Jadi ketika harga ini nggak kemana-mana, saya bilangnya itu adalah low liquidity season atau musim di mana tidak ada dana injection yang masuk, kemudian money supply juga relatif flat. Di situ harga kripto ini cenderung mengalami penurunan. Kalau Bitcoin mungkin keturunannya hanya 30%, tapi kalau low liquidity season di mana udah nggak ada injeksi masuk terus orang-orang jual-jualin barang, altcoin itu bisa drop sampai 90%. Dan di siklus ini kita udah melihat price action dari altcoin yang mengalami kenaikan, mengalami penurunan, mengalami kenaikan, mengalami penurunan. Tapi penurunannya ini bukan base rally dan juga base rally lagi, tapi yang ada justru mereka turun 90% terus udah nggak bisa recover lagi. Jadi kalau saya lihat ya selalu ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan quarter 4. Biasanya ini cukup acak. Ya misalkan di quarter 1 high liquidity season, semua bullish. Kemudian ada 6 bulan di sini ya. Kita ini nggak gerak kemana-mana, harga cenderung turun, semi bear market, kemudian high liquidity season lagi. Nah, kalau kita lihat ya grafik total 3, yang mana adalah grafik yang menunjukkan mengenai pergerakan harga dari aset kripto selain Bitcoin dan juga Ethereum, dan kita bagi ya di kuartal by kuartal. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di sini misalkan kita lihat ya kuartal by kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ada musim di mana seperti ini ya, teman-teman. Ini benar-benar low liquidity ya. Nah, teman-teman juga harus melihat ya, ada season-season seperti ini. Ini adalah low liquidity, di mana kalau kita melihat ya di season ini, misalkan 1 Juni 2023 ini harga altcoin ini juga nggak kemana-mana ya. Kemudian ada masa ya di mana ini high liquidity, di mana altcoin ini mengalami kenaikan yang signifikan seperti ini. Teman-teman beli apapun itu pasti naik. Terus balik lagi nih ya, kadang dia juga ada ya low liquidity lagi, baru kemudian
high liquidity lagi. Jadi teman-teman harus paham juga nih, kapan harus agresif, kapan harus enggak, dan chart total 3 ya atau chart others ini biasanya teman-teman bisa gunakan untuk memaksimalkan kapan nih teman-teman harus agresif atau enggak. Biasanya juga ngikut dengan harga Bitcoin, ya kita juga bisa lihat ya indikator money supply, karena ada musim-musim di mana yang terjadi adalah seperti ini ya. Kalau ini rally ya, kalau ini nggak rally sama sekali. Ini juga nggak rally sama sekali, kemudian dia naik. Nah, kemarin juga sempat ya awal-awal di Q1 ya ini juga dumping ya, low liquidity season, harga altcoin mengalami penurunan dan ini harapannya ya kita mau masuki yang namanya high liquidity lagi. Jadi ada musim di mana teman-teman ini bisa agresif dengan altcoinnya, ada musim di mana teman-teman harus pasif, dan di situ kalau teman-teman nggak melakukan yang namanya rebalancing dengan benar, menerapkan portfolio manajemen yang benar, ya ada ya teman-teman udah dapat profit terus profitnya hilang. Harusnya profitnya nanti teman-teman rebalancing lagi, yang mana akan saya jelaskan juga di series modul kali ini. Orang banyak sekali yang melakukan backholding di siklus sebelumnya, terutama kalau kita ngomong 2018-2021. Saya berhasil dari 30 juta ke 7M di 2021, itu saya benar-benar close semua posisi di atas. Artinya saya nggak membiarkan back saya atau portofolio saya ini balik lagi ke titik awal, bahkan jauh turun lebih rendah. Karena fakta yang terjadi ya teman-teman, market crypto itu bergerak sesuai dengan siklus, dan siklusnya itu seperti ini ya. Banyak orang ini yang memperoleh keuntungan yang secara signifikan ya. Mereka buy ya di sini, terus di atas ini ya. Ketika mereka udah cuan, nah ini harusnya melakukan sell ya, atau mereka harusnya melakukan penjualan di sini, tapi mereka nggak jual. Artinya apa ya? Artinya mereka kehilangan kesempatan untuk melipat gandakan posisi yang mereka miliki. Dan kemudian ya market itu akan selalu berbalik seperti ini. Dan yang udah teman-teman harusnya udah cuan maksimal, akhirnya nggak bisa teman-teman maksimalin ya, dan dia kembali lagi. Kalau kita melihat ya berbagai altcoin yang ada di market, itu siklusnya sama seperti itu ya. Ini contohnya adalah Mana ya atau Decentraland. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Ya ini cocok seperti yang saya gambarkan ya, harga ini mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian orang di sini harusnya jual ya, tapi nggak mau jual. Oke. Bayangkan nih di sini teman-teman ini udah mengalami kenaikan yang luar biasa ekstrim, hampir 10.000%. Di sini nggak klik tombol sell, apa yang terjadi? Ya harga itu akan selalu kembali ke titik awal. Dan hampir semua altcoin yang ada di market, 99,999% itu selalu memiliki chart seperti ini. Jadi teman-teman kalau punya altcoin dan dia udah mencapai titik yang paling krusial, di sini teman-teman harus melakukan yang namanya take profit. Karena kalau nggak di take profit, ya profitnya bakal hilang dan teman-teman akan round tripping. Jadi round tripping itu adalah istilah di mana teman-teman tidak merealisasikan keuntungan, hanya kaya on paper, ya kaya di portofolio, tapi nggak kaya di dompet, apalagi kaya di rekening. Nah ini pun juga menjadi suatu fenomena yang sangat umum dan sangat wajar, di mana ada data yang menunjukkan bahwa 80% dari mereka yang menang lotre itu kembali hidup miskin lagi. Dan saya melihat crypto market dalam horizon yang sangat ekstrim, ini juga melahirkan banyak sekali lottery ticket winner. Jadi mereka ini memperoleh yang namanya beginner's luck, mereka dapat cuan yang maksimal di kripto, tapi cuannya itu nggak diambil, terus dia udah round tripping lagi dan akhirnya mereka kembali ke kehidupan awal mereka. Kalau kita lihat banyak sekali ya contohnya, misalkan seperti Dogecoin Millionaire dan lain sebagainya. Di luar negeri banyak orang yang ambil risiko maksimal ketika bull run, terus mereka nggak take profit dan mereka kembali lagi. Itu adalah sesuatu yang menurut saya unnecessary atau tidak perlu dilakukan. Itulah mengapa teman-teman harus memahami, harus belajar mengenai manajemen portofolio yang baik dan juga benar. Apalagi sekarang kita terjebak dalam yang namanya paradox of choices. Hampir setiap hari itu lahir token baru dan teman-teman melakukan yang namanya PVP atau player versus player dengan orang lain, dan hal itu harus dihentikan dan teman-teman harus belajar manajemen portofolio yang benar kalau teman-teman mau merubah puluhan juta jadi miliaran atau bahkan sampai ratusan miliar. Saya nggak mau ya hal ini terjadi ke teman-teman ya, dari broke became rich dan juga akhirnya broke again. Saya pengen teman-teman dari broke menjadi rich dan kemudian getting richer, atau di sini jadi lebih kaya lagi. Jadi gimana cara melakukan portfolio manajemen yang baik dan benar? Caranya seperti apa? Tools apa yang digunakan? Eksekusinya bagaimana? Akan kita sambung di modul yang kedua. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Semoga modul ini bermanfaat.